こんばんは皆さん。今日は習った文化を発表してんです。よろしくお願いします。では始めましょう。Jadi minasang, kembali lagi ya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi-materi yang telah dipelajari tadi pagi ya. Nah, di sini ada nani-nani tameni, terus tameni, terus tambahkan dalam bentuk ru atau punta. Nah, di sini minasang, kalau kita menggunakan bentuk ru itu bisa diartikan sebagai untuk atau demi ya. Nah, sedangkan itu kalau memakai bentuk te itu diartikan sebagai karena ini ada sebab dan akibatnya ya minasang. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya ya minasang. Shigoto ga atta tameni patini koraremasen, artinya karena ada pekerjaan tidak bisa datang ke pesta. Nah, itu ya minasang ya, contoh dari bentuk ta di sini. Nah, kita lanjut, kita coba ke contoh yang bentuk ru ya, yang artinya ini untuk demi ya. Nah, nihongo de hataraku tameni, demi bekerja di Jepang. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, perbedaan ru antara ta di bungkei bentuk tameni. Nihongo o benkyou shimasu, akan belajar bahasa Jepang. Nihon de hataraku tameni nihongo o benkyou shimasu, demi bekerja di Jepang akan belajar bahasa Jepang. Mas di sini bisa kita artikan sebagai akan ya minasang. Oke, sudi kita ke kata benda. Kalau kata benda di bentuk tameni ini maka menggunakan partikel no ya minasang ya. Tameni dan nani-nani isinya, yang artinya ini untuk sama saja. Nah, contoh di sini ada kazoku no tameni mainichi hataraite imasu. Nah, demi keluarga bekerja setiap hari. Oke, minasang, lanjut kita ke bungkai selanjutnya. Di sini ada kabe atau kata sifat kata kerja kara, yang artinya karena. Nah, contoh di sini ya minasang, ada contoh di sini isogashi desu kara hiru gohan o tabemasen, karena sibuk tidak makan siang. Nah, sedangkan di sini kalau isi sebuah kalimat sebelum kara itu ada jarak atau masa waktu atau kata benda dan yang lainnya itu, maka menggunakan kara, artinya bukan karena lagi ya minasang, tapi di sini artinya dari atau mulai ya. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya. Shichiji kara mo okimasta, dari jam 5 sudah telah bangun. Nah, di sini kan sama saja ada kara ya minasang. Tapi karena di sini kita memakai bentuk waktu, masa waktu ataupun jarak juga bisa ya minasang. Maka karena di sini itu jangan diartikan karena ya, tapi dari ya minasang, atau mulai jam 5 atau mulai dari jam 5 sudah bangun, kayak gitu ya minasang. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada nani-nani yori, yang artinya dari, daripada atau lebih dari. Nah, yori di sini itu sebenarnya sama saja minasang, sama kara ya, yang artinya itu karena atau dari. Nah, tetapi yori ini adalah bentuk lebih sopannya ya minasang. Kita langsung contoh aja. Nah, di sini ada rumus nani-nani wa, nani-nani yori dan isinya ya minasang. Di sini ada contoh Sandi sang wa Fadiru sang yori seiga takai desu. Nah, saudara Sandi lebih tinggi dari saudara Fadil. Sebenarnya di sini lebih ini adalah sebuah imbuhan saja ya minasang. Saudara Sandi tinggi dari saudara Fadil, sebenarnya kayak gitu juga bisa ya minasang. Oke, kita lanjut. Di sini ada nani te imas, yang artinya sedang. Di sini yaitu menggunakan kata kerja aktif ya minasang, yang pastinya sudah menggunakan partikel o kalau kata kerja aktif itu. Oke, sedang di sini ada contoh shokudo de tabete imas, sedang makan di kantin. Nah, ini tuh sedangnya enggak kayak yang di bungkai tokoro ya minasang. Kalau tokoro kan di situ itu benar-benar sedang
live, kayak kita benar-benar sedang live, sedang dilakukan. Nah kalau ini tuh nggak tahu sedangnya tuh sedang apa, sedang kapan, kayak gitu ya minasang. Oke, Sugi di sini ada nani te imas. Ya, te imas di sini ada 4 ya minasang, sebenarnya banyak. Ntar saya jelasin satu-satu. Nah, di sini juga kata kerjanya menggunakan kata kerja aktif yang minasang. Nah, yang teimas di sini artinya kegiatan berulang atau profesi tempat manusia pun juga bisa menggunakan ini. Nah, contoh di sini ke kode nihongo o benkyou shite imasu. Nah, sedang belajar bahasa Jepang di sekolah. Nah, pola kalimat ini juga bisa digunakan kayak kegiatan kita yang berangsur-angsur itu minasang, yang terus berulang maupun dalam jangka 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali itu kita bisa menggunakan pola kayak gini minasang. Oke, kita lanjut lagi ke nani te imas. Nah, di sini adalah artinya dalam keadaan ya minasang, bukan sedang apa, tapi di sini. Nah, di sini itu ada menggunakan kata kerja pasif ya, yang tentu saja partikelnya juga menggunakan ga. Langsung saja kita masuk ke contoh yang minasang. Ponga suite imas. AC-nya dalam keadaan menyala. Bukan AC-nya sedang menyala ya minasang. Itu masa AC-nya menyala sendiri gitu kan. Konteksnya berbeda jauh ya minasang ya. Maka kalau ingin kita menyebutkan AC-nya itu dalam keadaan menyala, itu pakai pola ini ya minasang ya, bukan sedang ya artinya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kata benda kata kerja aktif ya minasang te arimas, yang artinya dalam keadaan atau di. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh ya. Ponga sukete arimas. AC-nya dalam keadaan dinyalakan. Sebenarnya pola ini tuh sama saja pola yang tadi ya minasang, yang ini ya sama saja itu. Cuma berbeda di sini, kalau di sini itu menggunakan kata kerja aktif ya minasang. Kalau di sini kan kita menggunakan kata kerja pasif. Oke, minasang lanjut ya. Nah, di sini ada kata kerja bentuk tak mama, biarkan, nai mama, kalimat negatif, kalimat positif. Di sini ada i mama dan na mama. Di sini ada kata benda no mama. Nah, di sini kalau kita ingin menggunakan kalimat positif ini, maka kita harus menggunakan bentuk ta ya minasang ya. Nah, kalau sedangkan negatif kita menggunakan bentuk nai. Oke. Nah, di sini kan ada seharusnya yang minasang tahu itu sono mama atau mama itu yang artinya biarkan begitu saja. Tapi di sini tuh biarkan ini adalah sebuah imbuhan saja yang minasang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah dalam keadaan juga artinya. Nah, ada d di sini. Nah, d di sini adalah artinya dengan ya minasang ya. Langsung saja kita masuk ke contoh yang bentuk ta ya minasang. Benki o suketa mama nemasta. Ini kalimat positif. Nah, kita artikan dalam keadaan telah menyalakan lampu, telah tertidur. Oke, kita coba masuk ke contoh nai mama. Nah, benki o sukenai mama nemas. Dalam keadaan tidak menyalakan lampu akan tertidur. Nah, sama saja. Ini seperti kayak kalimat yang berlawanan ya minasang ya. Oke, kita coba lanjut ke contoh bentuk i, kata sifat i. Atamaga itai mamade benkyou shimasu. Di sini ada dengan, seperti yang saya bilang tadi, d di sini itu artinya dengan ya minasang. Kita juga bisa loh tidak menggunakan ini d dengan. Nah, kita contoh menggunakan dengan dalam keadaan sakit kepala akan belajar. Nah, sama saja seperti kalau kita mau bikin kata sifatnya juga bisa minasang. Kayak contohnya genkina mama hatarakimas, dalam keadaan sehat akan bekerja. Nah,
kayak gitu ya minasang. Kita masuk ke contoh kabe no mama. Nah di sini ada sono mama de oite kudasai. Nah di sini artinya itu bukan biarkan begitu saja ya minasang ya. Nah di sini ada artinya sebenarnya. Dengan dalam keadaan seperti itu tolong letakkan, bukan artinya tolong letakkan begitu saja, bukan ya minasang. Yang benar itu artinya kayak tadi ya minasang. Oke minasang, sumimasen deshita. Ada yang ketinggalan materinya nih satu, yaitu teori satuan. Nah untuk teori satuan itu yang perlu kita hafalkan cuma untuk batch-nya aja, pengecualian ya. Di sini ada angka 1, 3, 6, 8, 10 dan 11 itu biasanya yang dibacanya itu dari segi angka 10 kita baca ju dan tambah 1 itu kita masuk ke bilangan ini ya, yang tobetsu. Nah di sini ada tuh contoh-contohnya. Di sini ada dari K, S, T dan H. H ini bisa, perlu diketahui, bisa ada dua penyebutan, ada ba dan juga pa ya minasang. Nah langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh tanggal itu. Nah kalau tanggal itu minasang berbeda sekali ya, dari 1 sampai 10 pun sangat berbeda. Kita contoh aja, Suitachi tanggal 1, Futsuka tanggal 2, Mika tanggal 3, 4 Yoka, 5 Itsuka, 6 Wika, 7 Nanoka, 8 Yoka, 9 Kokonoka dan 10 Toka. Nah dan seterusnya dari 11 sampai ke 31 itu kita cuma ada berapa pengecualian, coba ada di angka 14, 24 dan di sini ada 17 dan 27. Kalau 14 berarti ju yoka ya minasang. 10-nya ju, 4-nya kita ngambil dari atas. Yang di sini nih ada pengecualian juga nih, ada dua nih. Dari angka 4 bisa dibaca shichi, dari angka 7 ini bisa dibaca shi, dari angka 7 bisa dibaca shichi, 9 bisa dibaca ku ya minasang. Oke. Nah, contoh lagi di sini ada buat hitungan orang ya minasang. Di sini ada nin. Nah, satu orang itu bukan dibaca ichinin ya minasang, dibaca apa namanya, hitori. Nah 2 orang futari. Nah untuk ketiga orangnya baru kita bisa disebutkan bilangan ninnya sang nin. Contoh aja sang nin. Kembali lagi kita ke teori awal. Kalau 4 itu biasanya kita beda cara penyebutannya. Di sini bisa disebut dengan yo nin, bukan yongnin ya minasang. Oke, dan seterusnya. Nah untuk biasa buat kalimat pertanyaan itu di sebuah bilangan itu tinggal nan terus ditambah kata bilangannya apa ya minasang, atau orang nanin deska, atau hari nanichi deska. Cuma ada satu yang berbeda ya minasang. Di sini ada barang itu buat pertanyaannya ikutsu deska. Nah sekian dari saya, Ijo des dan arigatou gozaimashita.